Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali ashabihi. Bismillah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali ashabihi. Sampailah kepada pembahasan sholat sunnah bauli, ya. Sholat sunnah, mohon pada Allah Ta'ala agar dibebaskan daripada siksa kubur disebabkan air kencing. Ini banyak dari kaum Adam, ya, lalai atau lengah, kadang kencing sembarangan, ya, di pojok-pojok pohon, dinding tembok, ya, kewer-kewer, ya, nggak cebok. Ini yang cebok saja bisa bahaya kalau tidak dituntaskan, apalagi yang tidak cebok. Maka itu di dalam bab ya toharoh bagian istinja itu ada yang namanya, istilahnya itu al-istibra', dituntaskan. Maka disyaratkan kita habis buang air kecil itu daham-daham 3 kali. Gak boleh lebih dari 3 kali. Kalau lebih 3 kali bengek namanya itu, ya. Cukup 3 kali. Dan dahamnya pun bukan dari dada ke atas ini, tidak, tapi di perut. Ya, didorongnya di perut biar tuh air yang masih nyangkut, nah, tiris keluar dia. Baik laki-laki maupun perempuan. Kalau laki-laki ditambah, ya, dengan diurut. Cara ngurutnya juga harus diperhatikan dari pangkal ke ujung. 1, 2, 3, ya. Cukup 3 kali, jangan kebanyakan, apalagi ngurutnya begini, ya. Lain lagi urusannya itu nanti, ya, yang keluar lain lagi, ya. Jadi itu harus diperhatikan. Sebab apa? Sudah umum ini, kita sering mendengar para mubalik ceramah. Nabi pernah melintasi satu kuburan, Nabi berhenti di satu kuburan, lalu Nabi ambil daun pelepah kurma tuh yang masih segar, masih basah, letakkan di atas pusara kuburan itu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa berhenti dan meletakkan daun kurma di atas kuburan ini? Nabi nyatakan, ini orang lagi disiksa. Kenapa disiksa ya Rasulullah? Karena waktu di dunia dia buang air kecilnya tidak dituntaskan. Ya, ini tidak dituntaskan bukan berarti tidak cebok loh. Cebok tapi tidak dituntaskan. Bagaimana lagi yang tidak cebok? Harus hati-hati. Nah, ini Nabi mendidik. Innama bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus untuk mendidik. Ya. Maka itu ulama-ulama ngajarin kita kalau ziarah ke kubur bawa apa? Nah, di pinggir-pinggir sudah, di depan pintu kuburan itu banyak orang jualan kembang, air. Itu maksudnya itu tadi. Itu kias, ya, ijma', kias Al-Quran, hadis, ijma' dan kias. Jadi selama daun kembang yang masih lembab, masih basah, ya, apalagi dizikirin tadi, baca ayat Quran, hadis dan sebagainya, itu mayit andai kata lagi disiksa, malaikat stop, berhenti. Itu Nabi didik tuh. Padahal Nabi nggak pakai ambil petik daun kurma pun nggak ada masalah. Kalau ditanyakan lebih mulia mana, daun sama baginda Nabi, yang nggak ada bandingannya, jelas lebih mulia baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma karena Nabi mendidik, ambil daun pelepah kurma supaya umatnya masa yang akan datang kalau ziarah kubur bawa kembang, bawa air, dibacakan. Itu maksudnya.
Jadi kalau Nabi lewat saja melintas di kuburan itu, Nabi kan masuk kuburan pasti beri salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar, assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau Nabi sudah mengucapkan salam, malaikat pasti stop, berhenti kalau andai kata yang ada di dalam kubur lagi disiksa. Itulah salah satu bentuk rahmah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu Nabi didik kita tuh begitu. Maka kalau ada orang bilang bid'ah, bawa kembang apa ziarah, itu nggak tahu sejarah riwayat ya. Repot lah. Baik, ini amalan sholat sunnah bauli daripada Al-Fadil Al-Habib Abdullah bin Habib Basri bin Habib Muhammad bin Habib Abdullah bin Habib Muhammad bin Habib Abdurrahman bin Habib Hashim bin Habib Alwi bin Habib Umar sahib al-Kirim bin Habib Abdurrahman bin Habib Umar bin Habib Muhammad bin Habib Husain bin Habib Ali Al-Albar radhiyallahu anhum. Ini dari Abah Ana berguru juga sama beliau. Sekarang beliau insyaallah sehat walafiat ya, usianya sudah 81 tahun ya. Itu Habib Abdullah Albar, usianya beliau insyaallah sehat jismani afiat rohani. Jadi beliau memberikan ini amalan sholat sunnah bauli, cukup dikerjakannya 2 rakaat. Kapan itu? Waktu mengerjakannya waktu duha, setelah kita melaksanakan sholat sunnah duha. Waktu duha itu sekitar, kalau dihitung jam, 6:30 pun sudah masuk waktu duha ya. Sebelum duha ada namanya sholat sunnah isyraq, sekitar 15 menit ya, dari matahari terbit itu 15 menit ya, itu sholat sunnah isyraq. Habis itu kalau orang masih ada air wudhunya, silahkan sholat sunnah duha. Waktu duha agak panjang sampai sebelum masuk waktu duhur, 15 menit sebelum masuk waktu duhur itu waktu duha. Namun afdolnya waktu duha dari mulai 6:30 sampai 9:30 lah kalau dihitung jam. Orang kan kadang suka nanya jamnya jam berapa ya. Jadi itu afdol, waktu utama melaksanakan sholat sunnah duha. Duha minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Nah, selesai melaksanakan sholat sunnah duha, kita boleh melaksanakan sholat sunnah bauli. Ya, mohon pada Allah Ta'ala agar dibebaskan dari siksa kubur disebabkan air kencing. Lafaz niatnya, usalli sunnatal likifaratil bauli rak'ataini lillahi ta'ala. Mau yang panjang pakai mustaqbilal qiblati silahkan. Usalli sunnatal likifaratil bauli rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Udah takbiratul ihram pertama, kemudian baca doa iftitah. Intinya doa iftitah itu menyanjung, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa iftitahnya yang mungkin kita biasa baca Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila sampai selesai. Kita bisa ganti doa iftitahnya membaca kalimatul tauhid dan kalimatul rasul, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 3 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu doa iftitah ya, betul-betul mentauhidkan Allah Ta'ala dan mengakui daripada kerasulan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah doa iftitah tadi membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini enggak ketinggalan karena rukun dia ya. Baca Al-Fatihah sampai selesai, lalu membaca ayat kursi 1 kali ya,
Di dalam Ratibul Haddad yang tadi kita baca ada ayat kursi. Ayat 255 surah Al-Baqarah, surah yang kedua. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi wa la ya'uduhu 'hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ayat kursi satu kali. Dilanjut dengan baca surah Al-Kautsar 7 kali. Surah yang paling pendek dalam Al-Quran Karim, surah Al-Kautsar, 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini Masya Allah nih, kalau mau surah Al-Kautsar ini kalau dikupas luar biasa, termasuk ayat kursi tadinya. Jadi baca 7 kali. Jadi kalau surah Al-Kautsar itu ada kaitan dengan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ayat kursi betul-betul ya mentauhidkan Allah Ta'ala, itu ada disebut nama Allah Ta'ala itu sekitar 16 sampai 17 kali itu. Secara nyata dan secara rahasia itu di dalam ayat kursi. Jadi begitu, setelah Al-Fatihah baca ayat kursi, baca Al-Kautsar 7 kali. Ayat kursinya sekali, Al-Kautsarnya 7 kali. Rakaat pertama begitu, rakaat kedua pun begitu. Kalau mau diganti surah pilihannya boleh, ya, boleh. Rakaat pertama Al-Fatihah, kemudian surah pilihannya Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak, ya. Surah Al-Insyirah, Alam nashrah laka sadrak, 8 ayat ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu Habib Muhammad bin Habib Aqil bin Habib Utsman Mufti Batavia bin Yahya itu ngajarin melalui abahana ya. Beliau Allah ya kamu sudah wafat. Itu baca Al-Insyirah itu beliau sering baca surah Al-Nashrah itu beliau sembunyikan tangannya, taruh di letak daripada nafsul ammarah, disembelih ya. Baca 3 kali bagus, menyembelih nafsul ammarah. Inna nafsal la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsul ammarah ini nafsu yang selalu mengajak kepada jalan kejahatan, kemaksiatan, keburukan. Letaknya 1 jari di bawah susu sebelah kiri. Maka itu kita diajarkan oleh guru-guru kita sholat itu kalau mazhab Syafi'i itu tangan sedekapnya begini. Agar jempol kita menekan daripada letak nafsul ammarah. Inilah yang dimaksud di dalam Al-Kautsar tadi, fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kalian menghadap Tuhan kalian karena Allah Ta'ala, wanhar, dan sembelihlah. Orang banyak mengartikan wanhar di sini dan korbanlah. Tapi yang lebih maknanya lebih dalam itu sembelihlah. Kalau kurban qurba yaqrabu qurbanan. Ini wanhar, sembelihlah. Apa yang disembelih? Bukan hanya kambing pada saat Idul Adha. Itu bagi orang yang kaya saja, yang mampu saja tuh. Tapi yang maknanya lebih luas lagi, wanhar di sini menyembelih nafsul ammarah. Inilah yang Nabi nyatakan, raja'na min jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru saja kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Jihad apa? Jihadun nafsu. Nafsu yang bagaimana? Nafsul ammarah. Nafsu yang selalu mengajak kepada jalan kesesatan, kemaksiatan, keburukan. Di mana letaknya? Di sini. 1 jari di bawah susu sebelah kiri. Nah, jadi sedekapnya pas.
Kalau mazhab Syafi'iyah Ahlus Sunnah wal Jamaah pas dia. Kalau yang begini ya maaf nggak nyampe, apalagi yang bawah. Tapi kalau mazhab Syafi'iyah dia pas. Ya, Imam Syafi'i pas. Wanhar dan sembelihlah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi ya, kalau mau diganti surah yang dibaca tadi, rakaat pertama ayat kursi, kemudian baca surah Al-Kautsar 7 kali, ayat kursinya 1 kali ya, masing-masing rakaat pertama dan kedua. Kalau mau diganti, jadi rakaat pertamanya setelah Al-Fatihah baca di sini Al-Insyirah ya. Boleh itu Al-Insyirah baca 5 kali. Kemudian rakaat keduanya Al-Fatihah baca Al-Ikhlas pun 5 kali ya. Itu kalau mau diganti. Tapi terserah, ini ada pilihan, 2 pilihan ya. Ayat kursi Al-Kautsar 7 kali, kemudian pilihan kedua Al-Fatihah, Al-Insyirah 5 kali, Al-Ikhlas 5 kali ya. Dua-duanya juga dari Habib Abdullah Al-Wahhab. Kemudian salam, begitu sampai selesai salam membaca sholawat Nuril Anwar ya. Sholawat Nuril Anwar. Insyaallah hafal nih bapak-bapak sholawat Nuril Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Nuril Anwar. Boleh ditambahin wasallim. Allahumma sholli wa sallim ala Nuril Anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Maknanya kurang lebih, Allahumma sholli wa sallim ala Nuril Anwar. Ya Allah, limpahkan, curahkan kesejahteraan, keselamatan kepada Nuril Anwar, cahaya segala cahaya. Wasirril asrar, rahasia segala rahasia. Watriyakil aghyar, obat segala obat. Nah, ini salah satu obat dari segala macam penyakit kecuali kematian. Jadi kalau mau mendawamkan sholawat ini, insya Allah Allah Ta'ala karuniakan kesehatan yang paripurna, sihat jismani, afiat rohani. Cuma masalahnya kita ini kadang kurang yakin ya. Sebenarnya dari baginda Nabi besar Muhammad SAW sudah lebih dari cukup ya. Banyak sekali kunci-kunci yang beliau sudah berikan kepada umatnya, tinggal umatnya jalankan saja ya. Jadi watriyaqil aghyar, obat segala obat, wa miftahi babil yasar, dan kunci pembuka pintu segala kemudahan. Subhanallahirrahmanirrahim wa bihamdihi. Kunci pembuka pintu segala kemudahan. Wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin Mukhtar, Tuhan kami, junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mukhtar, yang terpilih, wa alihil adhar, dan segenap keluarganya yang suci, wa ashabihil akhyar, dan para sahabatnya yang baik-baik. Adatan ni'amillahi wa ifdalih, sebanyak jumlah bilangan nikmat Allah Ta'ala dan anugerah Allah Ta'ala. Siapa yang sanggup menghitung nikmat Allah Ta'ala? Siapa yang sanggup? Gak ada yang sanggup. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu hendak menghitung-hitung nikmatku, kata Allah Ta'ala, niscaya kamu tidak akan mampu menghitung. Demikianlah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat sunnah Maulid ya, insyaallah kita dikuatkan oleh Allah Ta'ala bisa mengerjakan daripada sholat sunnah ini kalau memang kita memperhatikan kehidupan akhirat ya.
supaya dibebaskan oleh Allah Ta'ala dengan sebab sholat sunnah ini dari siksa kubur sebab air kencing. Ya, kalau orang yang memperhatikan kehidupan akhirat, ya insya Allah. Jadi seperti kita ngejar apa? Ngejar ada bisnis ya yang menguntungkan, pasti kita kejar. Nah, begitu juga ini akhirat ya, kehidupan akhirat harus kita kejar. Dengan sholat ini insya Allah kita dibebaskan daripada siksa kubur ya. Siksa kubur luar biasa ya, banyak kisah-kisah daripada hadis-hadis Nabi ya. Demikian, mari sama-sama kita doa, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu jami'an astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim min kulli dhanbin wa natubu ilaihi taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdal ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. شهدنا على أنفسنا يا رسول الله، شهدنا على أنفسنا يا رسول الله، شهدنا على أنفسنا يا سيدي يا رسول الله. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. بالله التوفيق والهداية والعناية، والله الموفق إلى أقوم الطريق والعفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.